Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah kalkulus. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya Rasika Rusuf Fadilah, Saya Fulia Fauzi. Saya Muhammad Ikram Riyadi. Saya Yosua Aurelino F. Saya Ahmad Udaya Kalfati. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang sistem bilangan. Materi ini merupakan materi yang dasar yang sangat berguna untuk teknologi dan informatika. Jadi langsung aja kita mulai ke materi selanjutnya. Sistem bilangan. Bilangan merupakan konsep dasar matematika yang digunakan untuk menyatakan jumlah, hasil dari hasil pengukuran dan pencacahan. Di dalam sistem bilangan terdapat notasi bilangan yang digunakan untuk menyatakan untuk melambangkan himpunan dari suatu bilangan. Seperti bilangan kompleks itu dilambangkan dengan huruf C, bilangan real dinotasikan dalam huruf R, bilangan rasional dinotasikan dalam huruf Q, bilangan bulat dinotasikan dalam huruf Z, bilangan asli dinotasikan dalam huruf N, dan bilangan imajiner dinotasikan dalam huruf I. Selanjutnya, bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner merupakan bilangan yang berasal dari akar pangkat genap bilangan negatif. Contohnya, akar kuadrat dari negatif 4 adalah 2i, dengan i merupakan bilangan imajiner yang didefinisikan dengan akar kuadrat negatif 1. Sedangkan bilangan real merupakan bilangan yang memiliki nilai jelas, yaitu positif atau negatif. Contohnya, 1, 2, dan 3 itu nilainya positif. Sedangkan negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu nilainya negatif. Selanjutnya, sifat-sifat bilangan real. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu sifat urutan bilangan dapat ditukar. Contohnya, A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu sifat yang dapat sifat pengelompokan. Contohnya, A ditambah B ditambah C bisa diartikan A ditambah B tambah C. Sedangkan kalau sifat distributif itu sifat penyebaran. Contohnya, A kali B tambah C bisa didefinisikan A ditambah B. Sifat distributif. Sifat distributif itu sifat penyebaran. Contohnya, A dikali B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Sedangkan sifat yang keempat, identitas. Sifat identitas merupakan sifat yang tidak mengubah nilai bilangan lain. Contohnya, A ditambah 0 sama dengan A. A dikali 1 sama dengan A. Sifat yang terakhir, sifat inverse. Setiap bilangan, sifat yang terakhir, sifat inverse. Sifat inverse ini merupakan setiap bilangan memiliki lawan dari bilangan itu sendiri. Contohnya, A ditambah negatif A sama dengan 0. Saya akan menjelaskan sifat urutan bilangan real. Sifat urutan bilangan real itu ada 4. Yang pertama ada trikotomi. Trikotomi itu untuk setiap A dan B hanya berlaku 1. Contohnya kayak 5 lebih kurang dari 8 itu betul. Kalau 5 sama dengan 8 itu salah. 5 lebih dari 8 itu juga salah. Kalau yang transitif, misalnya kayak contohnya 2 lebih kurang dari 5, 5 lebih kurang dari 9, terus 2 juga lebih kurang dari 9. Kalau yang adiktif, contohnya kayak
3 lebih kurang dari 7, kalau ditambahkan 2 kepada 2 ruas, jadinya 3 tambah 2 lebih kurang dari 7 tambah 2. Hasilnya 5 lebih kurang daripada 9. Oke, saya akan menjelaskannya lagi. Yang terakhir, multiplicative. Multiplicative itu sama kayak yang adiktif, cuman ini dikali. Misalnya 3 lebih kurang dari 5. Misalnya kayak 3 kali 2 lebih kurang dari 5 kali 2. Hasilnya 6 lebih kurang dari 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahannya contohnya kayak 1/2 sama dengan 0,5. 1/3 sama dengan 0,333. Ciri-cirinya tuh desimal, berhingga atau berulang. Terus bilangan irasional. Bilangan irasional ini nggak bisa ditulis dalam bentuk pecahan. Contohnya pi sama dengan 3,14159, akar 2 sama dengan 1,41421. Ciri-cirinya tuh desimal, tidak berakhir, dan tidak berulang. Selanjutnya menyajikan bilangan real. Bilangan pecahan ke desimal. Contohnya 1/4 sama dengan 0,25. Terus 1/8 sama dengan 0,125. Terus desimal ke pecahan, contohnya 0,25 sama dengan 25/100, disederhanakan jadi 1/4. Terus 0,15 sama dengan 15/100, disederhanakan menjadi 3/20. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode Euler. Metode Euler biasanya digunakan untuk mengubah desimal berulang menjadi pecahan. Langsung ke contohnya. X sama dengan 0,12, 12, dan seterusnya. Karena ada 2 digit yang berulang, yaitu 12, jadi 100x sama dengan 12, 12, dan seterusnya. Dikurangkan 100x dikurang x sama dengan 12. Hasilnya yaitu 99x sama dengan 12. Lalu dipindahkan x sama dengan 12/99. Kita bisa sederhanakan dibagi 3, yaitu hasilnya x sama dengan 4/33. Saya akan menjelaskan tentang metode deret tak hingga. Rumus utamanya yaitu x sama dengan a/1 dikurang r, dengan keterangan a yaitu suku pertama dan r yaitu rasionya. Contohnya yaitu 0,12, 12, dan seterusnya, sama dengan 12/100 ditambah 12/100 kuadrat ditambah 12/100 kubik ditambah seterusnya, sehingga kita substitusikan x sama dengan 12/100/1 dikurang 1 dikurang 100 sama dengan 12/100/99 dikurang 99/100, yaitu sehingga diperoleh x sama dengan 4/33. Di sini saya akan menjelaskan tentang notasi pertidaksamaan. Nah, jadi notasi pertidaksamaan itu apa sih, teman-teman? Notasi pertidaksamaan itu digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih menggunakan simbol-simbol tersebut. Notasi ini sering digunakan dalam matematika untuk menunjukkan hubungan antara bilangan atau variabel. Nah, di sini ada simbol. Yang pertama itu lebih kecil, dan di bawahnya ada lebih kecil atau sama dengan, dan panah yang menunjuk ke arah kanan itu lebih besar, dan ada lebih besar atau sama dengan.
Di sini juga ada contohnya. Simbol panah menghadap ke kiri itu dibaca lebih kecil karena 3 itu lebih kecil pada 5. Oke, untuk contoh yang kedua, X lebih kecil atau sama dengan 10, karena nilai X itu bisa jadi sama dengan 10 atau lebih kecil daripada 10. Untuk contoh yang ketiga, 8 lebih besar daripada 4. Dan di bawahnya Y lebih besar atau sama dengan 7, karena nilai Y itu mungkin lebih besar daripada 7 atau sama dengan 7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interval. Nah, interval ini adalah himpunan bilangan yang berada di antara antara dua batas tertentu. Interval ini memiliki dua jenis, yaitu interval selang terbuka dan selang tertutup. Selang terbuka itu ditulis menggunakan tanda kurung biasa, misalnya 2,6. Artinya, semua bilangan yang lebih besar daripada 2 dan lebih kecil daripada 6 itu termasuk ke dalam interval tersebut. Tetapi angka 2 dan 6 tidak ikut masuk, karena batasnya tidak termasuk dalam garis bilangan. Biasa digambar, karena batasnya tidak termasuk pada garis bilangan, biasanya digambarkan dengan lingkaran kosong. Sedangkan interval tertutup ditulis menggunakan tanda kurung siku, misalnya 0,7/2. Artinya semua bilangan dari 0 sampai 7/2 itu termasuk dalam interval tersebut, dan angka 0 serta 7/2 ikut masuk ke dalam himpunan. Karena batasnya termasuk pada garis bilangan, biasanya digambarkan dengan lingkaran yang diarsir atau diisi penuh. Jadi perbedaan utama antara selang terbuka dan selang tertutup adalah apakah batas intervalnya ikut dihitung atau tidak. Pada selang terbuka, batas tidak termasuk, sedangkan pada selang tertutup, batas termasuk. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke dalam materi contoh pertidaksamaan. Di sini kita akan menyelesaikan suatu soal atau latihan soal pertidaksamaannya ya. Kemudian kita masuk ke dalam materinya. Tentukan penyelesaian dari 2 ditambah 5 dikali lebih kecil dari 3 kali min 6. Oke, langkah pertamanya yaitu pindahkan semua yang mengandung X ke ruas kiri dan bilangan biasa ke ruas kanan. Dari 2 ditambah 5 dikali, terus lebih kecil dari 3 X min 6. Kurangi 3 kali pada kedua ruas, 2 tambah 2 X 2 tambah 2 dikali lebih kecil min dari min 6. Kemudian kurangi 2 pada kedua ruas tersebut, 2 kali lebih kecil dari min 8. Lalu bagi lagi kedua ruas dengan 2 X atau dikali lebih kecil dari min 4. Jadi nilai X harus lebih kecil dari min 4. Himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung X, kemudian X min lebih kecil, maksudnya lebih kecil dari min 4, atau dalam bentuk interval. Artinya tuh semua bilangan yang nilainya lebih kecil dari min 4 seperti min 5, min 6, kemudian min 10 dan seterusnya merupakan solusi dari pertidaksamaan tersebut. Sebelum kita masuk ke hasil akhirnya, bentuk interval. Untuk interval, pengertian dari bentuk interval itu interval dari negatif tak hingga sampai negatif 4.
Oke, jadi hasil akhirnya tetap ya, X lebih kecil min 4. Oke, next lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam materi operasi kuadrat pada pertidaksamaan. Oke, pada materi ini kita akan membahas operasi kuadrat pada pertidaksamaan adalah proses menguadratkan kedua ruas pertidaksamaan untuk mencari atau menyederhanakan solusi. Namun langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat mengubah himpunan penyelesaian. Untuk bilangan positif berlaku A lebih kecil dari B atau A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat. Contohnya 2 lebih kecil 3, maka 4 lebih kecil dari 9. Namun untuk bilangan negatif sifat ini tidak selalu berlaku. Oke, jadi pada bilangan positif ini operasi kuadrat tidak mengubah arah tanda pertidaksamaannya. Namun untuk bilangan negatif sifat ini tidak selalu berlaku. Sebagai contoh, min 3 lebih kecil dari min 2. Tetapi setelah dikuadratkan menjadi 9 lebih besar dari 4, terlihatlah bahwa tanda pertidaksamaannya berubah. Oleh karena itu, saat menguadratkan pertidaksamaan yang melibatkan bilangan negatif, kita harus lebih berhati-hati. Oke, sekian video penjelasan tentang materi sistem bilangan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan bye.